Halo teman-teman, salam Rahayu, salam Nusantara. Saksikan saya Doni Cakrono dari Kediri, Jawa Timur di GW TV Tanjung Priok, Jakarta. Halo, selamat malam. Kita mau ngobrol panjang lebar nih sama Mas Doni nih, jauh-jauh dari Kediri. Nih Mas Doni, dalam rangka apa nih ke Tanjung Priok? Sebenarnya misi utama ke aku balik ke Warkas ini ada urusan dengan literasi. Jadi berhubungan dengan galeri baca atau bisa dibilang taman baca lah, umumnya taman baca. Kebetulan aku di Kediri itu mengelola taman baca berbasis kebudayaan. Jadi buku-buku koleksi kita itu berbasis sejarah dan kebudayaan. Sejarah dan kebudayaan. Ya, terus yang kedua ada hubungannya dengan pergerakan musik underground di Jakarta Utara. Kebetulan di Jakarta Utara ini ada sebuah band almarhum namanya, itu dari Fluid. Dia bergerak dari tahun 93 sampai sekarang masih eksis. Dan kebetulan karena kita satu skin. Kebetulan pada dekade 2020-an ini teman-teman Kediri itu membuat sebuah acara Nusantara, jadi berbasis black metal. Nah, kita berharap besok itu di 2024, jadi bukan 2023 enggak ya, 2024 tahun yang akan datang, almarhum ini mewakili Tanjung Priok khususnya, umumnya mewakili Jakarta untuk bisa main di acara saya yang ada di Jawa Timur. Nah, kan saya itu acara tahunan seperti itu. Rutin itu Mas ya? Berarti Mas ya? Acara rutin ya? Baru pertama kemarin, 2022 Agustus kemarin. Sebenarnya dihelat awal pada 2019 karena ada pandemi kemarin, mundur ke 2022 ini. Nah, ini yang 2023 udah disetting mungkin 75% lah, persiapan teman-teman udah oke. Dan yang ke-24, yang ketiga istilahnya 2024 nanti tahun depan 2022 tahun yang akan datang itu memang kita nantinya mau menghadirkan almarhum ini untuk bisa main di Jawa Timur. Tempat Mas Doni ya. Nah, tadi yang Mas Doni bilang ada undangan ya Mas ya, masalah kebudayaan dan sejarah. Ini kalau Mas Doni pribadi nih di Kediri sana kesehariannya sibuk apa tuh Mas? Kalau keseharian saya seperti normalnya orang aja, dari sebagai bapak. Jadi saya kerja nyablon, jadi advertising lah, percetaan, sama buka warung kopi yang percetaan itu. Kalau untuk kegiatan kebudayaan ya selonggarnya, dalam arti selonggarnya itu biasanya Sabtu Minggu itu kita terjun ke lapangan, dalam artian mendata situs-situs yang ada di Kediri dan sekitar. Terus kalau berkenaan dengan istilahnya apa ya? Istilahnya untuk kebudayaan berkaitan dengan manuskrip atau aksara, kita ada beberapa sekolah, jadi bukan sekolah, istilahnya apa ya? Kita membuat sebuah grup WhatsApp untuk teman-teman yang ingin belajar aksara kuno, jadi aksara Jawa, aksara Kawi istilahnya. Itu kita ada kelas online, jadi kelas online. Ini yang terakhir ini sudah 10 alumni kelas aksara. Nah, itu kegiatan kita sehari-hari itu. Jadi kita sharing dan mengajarkan aksara Kawi. Aksara Kawi itu aksara Jawa kuno, kalau orang awam bilang aksara Jawa kuno.
itu adalah induk dari aksara Nusantara. Jadi di Nusantara ini ada kurang lebih 18 atau 19 aksara, dan itu induknya dari aksara Kawi itu. Jadi kita mengajarkan teman-teman pemula-pemula yang ingin belajar benar-benar belajar. Di sana ada sharing, dalam arti sharing itu misalnya kita buka pendaftaran hari ini, yang daftar misalkan 50 orang, nanti kita akan adakan sharing, bukan sharing, apa namanya, menyaring dari 50 orang ini berapa yang benar-benar ingin belajar. Kita berikan beberapa tes, nah seperti itulah kegiatan seperti itu. Itu hanya online aja mas? Apa sementara online? Sementara online. Dari 10 alumni itu kenapa? Udah tatap muka belum? Kemarin kita bikin acara kemarin di Kediri, kalau lihat di Facebook saya bikin acara reuni 22 pegiat aksara Kawi se-Jawa. Itu pertemuan anak-anak pegiat tadi. Anak pegiat tadi yang belajar di kita. Berarti siapapun boleh daftar dong mas? Oh bisa, dari mana-mana itu yang daftar. Cuman ya itu nanti dari misalkan 50 pendaftar itu kita saring menjadi siapa yang benar-benar ingin belajar, seperti itu. Jadi kadang dari 50 orang itu melahirkan 1 orang, melahirkan 2. Dari 50 itu? Iya, ada yang kemarin paling banyak itu di berapa ya? Di bulan apa itu hampir 10 orang, itu lumayan. Nah, berarti kan Mas Doni kan sebagai pengajar juga nih. Sebenarnya bukan pengajar, kita lebih dari di antara teman-teman. Teman-teman itu kita istilahnya sharing bersama lah, seperti itu aja. Nanti saling mengingatkan. Karena basic kita pamflet itu timelinenya dari sinau aksara Kawi untuk pemula, seperti itu. Jadi pengenalan aksara Kawi untuk pemula. Jadi pengenalan itu lebih cenderung pada kita mengedukasi ke teman-teman pelajar-pelajar itu. Sebenarnya basic kita sasaran tembak kita ke pelajar sebenarnya. Tapi kalaupun nanti ada yang dapat dari umum itu no problem. Nah itu sasaran kita itu mengenalkan bahwa ini loh sebenarnya Nusantara itu punya aksara yang sudah tidak ada, punah, dan itu tidak sama dengan yang kita ketahui di sekolahan. Berbeda mas? Ya di kurikulum sekolahan kan aksara Jawa itu kan biasanya yang diketahui orang-orang kan Honocoroko itu, Honocoroko, Doto Solo, Mogo Potongo, ya itu berjumlah 20 itu, 20. Nah padahal aksara kuno itu ada 50 jumlahnya ya, seperti itu. Kita mengenalkan dengan mereka-mereka, ini loh aksara itu seperti ini perkembangannya seperti ini, dari Pallawa terus menjadi Kawi, terus menjadi aksara Bali kuno, menjadi aksara Sunda, menjadi aksara Bugis, Padang. Nah itu Honocoroko itu kalau di dunia epigrafi, selain epigrafi itu yang mempelajari aksara itu namanya caraan, aksara caraan. Jadi dari pengenalan itulah nanti melahirkan orang-orang yang serius, benar-benar serius. Kadang dari sudah kita kenalkan kan, nah yang serius inilah yang akan berlanjut menjadi tim kita beri nama Lingkar Wilis itu. Lingkar Wilis itu adalah dari hasil kita menyaring teman-teman yang ingin belajar itu menjadi satu, dan ini tetap akhirnya menjadi inner circle, dalam artian lingkaran untuk bergerak mengembangkan aksara ini di situ nanti itu. Berarti ada kriteria khusus dong mas, maksud dalam arti yang tadi mas Doni bilang dari 50 pendaftar gitu ya, kita benar-benar memfilter gitu, berarti kan ada kriteria khususnya nih dari versinya mas Doni sendiri atau dari teman-teman tuh? Ya dari teman-teman yang pemula, awal pembentukin tadi, kita bentuk awal itu. Jadi misalkan dari 50 ini kita kasih PR lah, seperti itu. Siapa yang lolos ya dia berarti yang benar-benar nanti masuk ke tim kita. Berarti filternya begitu mas ya? Iya. Dari tim lah, gitu mas ya. Nah kan kalau yang bilang tadi nih, istilahnya kalau saya misalnya gitu ikut kelas online-nya Mas Doni nih, Mas Doni kan termasuk, ya saya bilang udah termasuk pengajar lah, gitu kan. Begitu getolan nih Mas Doni nih dengan sejarah dan budaya, itu dari usia berapa tuh Mas? Sampai akhirnya di titik ini gitu. Sebenarnya kalau bener-bener belajar sejarah itu kurang lebih 10 tahunan inilah, 10 tahun ini. Jadi iya, berarti berapa? 2010-an, 2010 2011 itu bener-bener menerjunin ke sejarah budaya. Tapi basic awalnya sebenarnya udah dari kecil. Dari kecil itu kan bapak sama kakek itu kan emang seorang spiritualis. Jadi dia
penganut kejawen kan. Jadi dulu ketika SMP itu sering diajak ke situs-situs kuno seperti itu di Jawa sana. Berarti mau dari Walaupun tidak secara apa ya, secara detail diajarkan, hanya diajak. Itu mungkin itu emang trik dari beliau-beliau, dalam artian kakek dan bapak ini, justru dengan tidak diajarkan itu akan menumbuhkan mengenang di memori kita, mungkin seperti itu kalau saya menanggapi. Karena ketika saya diajak misalkan sowan ke, kalau di ada namanya Gua Selo Mangkleng ya, Gua Selo Mangkleng dan Gua Selo Bali. Ketika diajak itu, ketika beliau melakukan sebuah ritual keyakinan, kita dibiarkan aja, we nyapo karepmu, ikut boleh enggak juga boleh. Nah, tapi justru itu yang nantinya ketika saya dewasa itu terekam jejak itu, malah menjadi suatu keinginan tahu sebenarnya apa yang dilakukan bapak ini dan kakek dulu apa, seperti itu. Akhirnya itu risetnya seperti itu, akhirnya munculnya seperti itu, dan itu muncul 10 tahunan terakhir ini. Begitu seriusnya gitu. Serius. Concernnya gitu ya buat ini ya. Oh. Ya berarti emang dari usia dini Mas Doni emang udah dikenalin dulu berarti kan? Iya. Tapi sebenarnya ke kakek bukan ke bapak. Kalau bapak itu kan kadang kalau anak sama bapak itu kan kurang ini ya. Dibandingin ke kakek. Cuman kalau kakek itu kan enak, diajak ngomong enak kalau kakek. Jadi kakek saya itu kalau diajak omongan gitu malah sebenarnya asik. Kalau bapak jarang ngomong-ngomongan, tapi beliau sering mengajak ke itu, namanya Gua Selo Bali itu. Gua Selo Bali, dan ada tempat di kaki Gunung Wilis itu namanya Parang, Argo Parang. Itu untuk spiritual Jawa pasti ke sana. Tapi ketika SMP diajak ke sana itu ya enggak ada apa-apain, diajak aja. Jadi ketika beliau melakukan sebuah ritual aktivitas itu, kita terekamnya ketika dewasa itu. Terekam iya. Gitu loh. Apa seperti itu. Akhirnya mencari tahu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin sejarah dan budaya nih Mas, Mas Doni kan cikal bakal dari Jakarta ya? Ya bisa dibilang begitu. Dari Jakarta. Karena saya SMA di sini. Kan kalau SMP itu belum bisa dikatakan dewasa lah ya. Jadi ketika orang masuk ke tahap SMA itu kan paling tidak sudah mulai tumbuh untuk kedewasaan kan di situ. Jadi tumbuh kembang kedewasaan sebenarnya ketika saya di Tanjung Priok itu, karena saya di Tanjung Priok kan 94 ya, 94 sampai 99 ketika SMA itu baru ya. Saya lulus tahun 97 kalau nggak salah, 97 96 lulus SMA di sini 2 tahun, terus saya memutuskan untuk kembali ke Jawa karena rumah yang di sana kan kosong, sayang kalau nggak diupeni lah, saya seperti itu. Nah kalau di tahun-tahun sekarang nih Mas, maksudnya nih dari hasil riset Mas Doni nih yang sekarang lagi dikerjakan itu apa tuh Mas? Ya secara tadi yang lu bilang Mas Doni, kita kan nyari bibit baru juga, terus untuk gabung ke tim kita lah bahasa gitu Mas. Nah yang sekarang lagi dikerjakan nih Mas dari tim Mas Doni ini nih, apa itu? Kayak ngegali apa, sejarah apa gitu? Ya kalau pendataan semua, jadi temuan-temuan terbaru itu kita data, temuan terbaru. Terus kalau untuk perlindungan cagar budaya itu istilahnya, misalkan ada situs yang macam punden ya, punden itu kan kalau di Jawa Timur itu nggak semuanya punden itu berbentuk makam, nggak semuanya seperti itu. Jadi punden di Jawa Timur itu justru ada yang berbentuk situs, dalam artian itu bisa linggayoni, itu bisa linggapatok, itu bisa arca-arca seperti itu. Nah itu pergerakan kita di Jawa Timur itu intens, kita sekarang itu membangun itu. Jadi misalkan ada sebuah punden yang tidak terawat, dalam artian wah ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, nah kita mengadakan kolektif dari teman-teman pegiat itu, kita bangun. Jadi dana independen itu kegiatan kita masif, kita seperti itu untuk tahun-tahun ini. Tapi yang paling intens ya sebenarnya di aksara itu. Yang paling intens Mas. Jadi karena kita mempunyai pemikiran wah ini aksara ini udah punah, sayang kalau nggak dikembangkan. Dan generasi sekarang kan hampir 99% nggak ada yang tahu kalau sebenarnya Nusantara itu punya aksara-aksara yang sebenarnya jadi sebenarnya gini, bangsa yang besar itu bangsa yang punya aksara sebenarnya. Contoh Arab, Cina, Jepang, India, besar-besar semua itu. Nah sayangnya di Nusantara ini
itu tidak berlaku. Kalau kita coba ke Thailand, kalau kita Jepang, semua aksara pasti dipakai, aksara ibu istilahnya. Itu kan kalau kita memberi nama aksara ibu. Kita ke Thailand, kita ke Filipina, semua pakai aksara ibu. India semua pakai, Cina, Jepang. Nusantara punya banyak tapi nggak dipakai, kan sayang sekali. Kita justru memakai apa? Kita memakai aksara Latin. Iya. Aksara Latin kan sayang sekali itu. Ini kalau masalah kayak gitu Mas, kira-kira seharusnya peran pemerintah diperluin nggak Mas? Ya diperluin. Justru itu, pemerintah tuh harusnya mengambil alih itu. Cuman kan tidak semudah membalik tangan. Kita itu bergerak 10 tahun terakhir ini sudah melobi, memberikan masukan lah kepada Kediri khususnya, Kediri. Kita awali dari Kediri. Karena kemarin kebetulan di 2020 itu FGD, jadi Focus Group Discussion untuk Kongres Aksara Kawi itu diadakan di Kediri. Walaupun sekarang belum terwujud ya Kongres Aksara Kawinya. Tapi dari FGD itu kita berharap Kediri itu menjadi kota Kawi, Kediri kota Kawi ya, seperti itu. Kan kalau sekarang Kediri itu menjadi Kediri kota tahu ya. Atau slogan paling terbaru sekarang kan Surya adalah kita. Karena di sana ada pabrik udang garam itu. Yeah. Nah, itu slogan yang paling terkenal sekarang itu Surya adalah kita. Nah, ini slogan-slogan seperti ini kita bergerak untuk mengganti sebenarnya menjadi Kediri kota Kawi. Kalau di Jogja Solo terkenal dengan nama kota Jawa, karena di sana di Jogja Solo udah intens setiap kantor atau jalan-jalan itu udah memakai aksara Jawa, aksara Nucoroko itu caraan. Iya. Nah, yang Kawi ini belum ada, dan ini kita mencoba untuk nanti bisa diterapkan di Kediri dulu. Kenapa kok harus Kediri ya? Karena cikal bakal. Iya, bisa dibilang begitu, walaupun aksara Kawi itu muncul awal tidak di Kediri, tapi Kediri menjadi tonggak. Dalam artian begini, prasasti yang ditemukan di Nusantara ini satu, kadang berhuruf Palawa berbahasa Sanskerta. Kadang-kadang terbalik, kadang-kadang berhuruf berbahasa Jawa kuno, tapi beraksara Palawa. Terus ada lagi yang berbahasa Sanskerta, hurufnya Jawa kuno. Nah, Kediri itu tonggak prasasti Harinjing itu yang dikeluarkan oleh Dyah Tulodhong itu. Dia udah mulai unjuk gigi. Jadi berbahasa Jawa kuno, beraksara Jawa kuno. Nah, ini dimulai di Kediri ini. Nah, ini tonggak ini sebenarnya. Karena berarti pada masa itu leluhur kita yang ada di Kediri itu udah yakin, udah mulai pede istilahnya. Wah, kita pede. Kita memakai bahasa sendiri, memakai aksara sendiri. Tonggaknya di Kediri itu. Di awalnya. Itu kalau dari teman-teman Mas Doni sendiri kan punya, kita sebut apa sih Mas? Komunitas bukan sih? Kalau bisa komunitas bisa. Komunitas ya. Itu kita bikin kelas online lah bahasanya Mas ya. Ada legalitasnya nggak Mas? Sementara nggak ada. Karena kita nggak butuh itu sementara. Nggak butuh itu. Tapi diakui kok kita teman-teman dengan orang-orang ya biasanya orang-orang arkeologi lah, orang-orang epigrafi, kita banyak yang kenal juga. Kan bisa kan kadang kontra tuh Mas ya, maksudnya mereka yang merasa gue belajar sekian tahun gitu kan, punya legalitasnya nih, sedangkan kalian kan nggak punya ini gitu kan. Iya, karena kita sekarang mungkin sekarang belum membutuhkan itu, kita nggak membutuhkan legalitasnya. Bagi kita buat apa legalitas? Sementara ini nggak tahu kalau nanti kedepannya mungkin ada sesuatu yang membuat kita untuk membutuhkan itu, saya nggak tahu untuk sementara ini. Karena kalau sementara ini kita bergerak sendiri kok, kita bergerak sendiri aja udah istilahnya pemerintah kadang membutuhkan kita. Dalam artian ada beberapa dinas terkait itu mencoba mengkontak teman-teman untuk mengajar di istilahnya di dinas-dinas itu, membantu menuliskan apa dan seperti itu. Jadi emang sebenarnya misi kita sebenarnya ke anak-anak dulu, ke anak-anak muda-muda dulu.
Jadi kalau untuk dinas-dinas itu malah itu nomor sekian lah seperti itu. Kalau lagi dibutuhin aja Iya. baru. Nah, tapi sejauh ini Mas, pernah nggak ada yang gimana ya, memperdebatkan nih masalah teman-teman komunitasnya Mas Doni gitu? Nggak pernah sih, kayaknya nggak pernah. Dari dinas terkait, bukan dari dinas ya. Kalau di Indonesia itu kan ada namanya Ikatan Ahli Epigrafi Indonesia. Epigrafi Indonesia. Ya, ada lagi yang Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, itu rata-rata kita kenal kan. Rata-rata kita kenal dan mereka tahu kita tahu mereka seperti itu. Jadi nggak ada masalah yang berarti. Iya. Karena mereka tahu pergerakan kita. Kita berusukan, terdata. Jadi enjoy lah. Sementara nggak ada gesekan lah seperti itu. Ya, bahkan berkolaborasi juga ya sama. Iya, kadang ada kolaborasi. Berarti yang cuman kadang yang membedakan contohnya yang paling viral kemarin di 2021 itu kan temuan prasasti terbaru, itu prasasti era Empu Sendok yang ditemukan di daerah Mojokerto, namanya prasasti Gemean, atau ternyata setelah dibaca bukan Gemean namanya, karena Gemean itu adalah nama desanya. Biasanya di arkeologi itu temuan prasasti itu berdasarkan nama desanya. Misalkan temuan di Warakas ini ya, prasasti Warakas. Kayak prasasti Tugu itu, orang lebih simpel menyebutnya prasasti Tugu. Padahal di situ tidak disebutkan prasasti Tugunya, nah gitu loh. Nah, prasasti Masahar itu temuan terbaru kemarin yang sangat fenomenal karena prasastinya walaupun pecah jadi banyak, tapi masih menyisakan bagian hampir setengah meter itu. Nah, itu dinas terkait belum membaca. Teman-teman sudah khatam membacanya. Dan itu viral di media, tapi kita sudah teman-teman sudah memberikan garis. Ini adalah hasil bacaan teman-teman. Jadi jangan dibuat patokan seperti itu. Karena ada dinas terkait yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Karena kita menyadari bahwa kita nggak ada legalitas itu. Tapi setelah dinas terkait membaca, ya bacanya hampir sama. Mungkin 11-12 lah, seperti itulah. Karena sebenarnya kan kalau di dunia gitu kan sebenarnya nggak sembarangan membaca terus di block up gitu kan. Iya. Itu sebenarnya membutuhkan waktu yang panjang kan, yang panjang dan biaya yang panjang. Bisa tahun-tahun. Iya. Tahun iya bisa. Tapi kita nggak bisa menampilkan bahwa sebenarnya perkembangan teknologi itu membantu akses untuk semua orang untuk bisa menikmati itu. Iya, teknologi. Tapi kadang itu oleh orang-orang terkait yang mungkin tidak mau seperti itu, tidak bisa seperti itu. Wah, nggak bisa itu, nggak ada aturan seperti itu. Nggak ada itu, tapi tetap tidak terjadi pergesekan lah. Walaupun itu ada di belakang seperti itu ada. Jadi sejauh ini berarti aman-aman aja nih Mas? Aman-aman aja. Tapi kita sudah menggariskan, kita sudah punya garis. Dan kita garis di depan bahwa ini komunitas, jangan kamu jadikan acuan. Iya. Tapi kalau kamu ingin sharing, monggo seperti itu. Toh hasilnya 11-12 sih. Jadi kita sudah membatasi dulu. Kecuali kalau kita begitu ya, wah ini bacaan kita pasti bener. Nah, itu kan lain lagi ya. Iya. Kita nggak begitu. Jadi kita membatasi itu sebenarnya. Itu kalau buat riset Mas, misalnya kayak teman-teman nih Mas, mau riset gitu, kan perlu apa ya bahasanya ya? Dana lah. Yang tadi Mas. Ya kita kolektif itu tadi. Independen kan? Iya, independen kolektif. Orang kemarin yang kita bangun kita membangun Cungkup, ada di YouTube, ada banyak. Nanti coba di googling ya, prasasti Siman. Prasasti Siman itu prasasti tinggalan Empu Sendok juga. Itu berada di Kediri juga, di kabupaten. Itu menghabiskan biaya hampir 20 juta. Itu kita kolektif sendiri, nggak ada yang bantu dari pemerintah, nggak ada. Dari teman-teman. Iya, dari teman-teman sendiri. Jadi kita kalau bikin Cungkup itu biaya antara 10 ke 20. Tapi bagusnya teman-teman ini bisa langsung membantu gitu. Misalkan saya butuh dana sekitar sekian untuk membangun situs ini supaya lebih pantas, elegan dan sebagainya. Udah nanti paling seminggu udah ngumpul duit dari penjuru Indonesia. Bahkan penyumbang terakhir kemarin yang kita menghabiskan biaya hampir 20 juta itu dari Jakarta. Cuma sayangnya nggak mau disebut dia orangnya. Oh gitu. Iya, dia nyumbang hampir kalau nggak salah 5 juta. Ini Mas Doni ada dana 5 juta. Tapi dia via telepon. Tapi tak tanya siapa, dia nggak mau menyebutkan. Nah, dan kita nggak tahu itu siapa. Sering kita dapat seperti itu, dapat dana seperti itu sering. Jadi nyumbang dia nggak mau disebutkan, istilah seperti itu.
Nah, yang tadi Mas Doni bilang kan, seluruh anggaran kita mandiri gitu Mas. Tujuan Mas Doni sendiri nih atau dari teman-teman nih, apa Mas? Ya pelestarian, karena itu butuh dilestarikan. Pelestarian. Iya, situs-situs itu kan situs khususnya aksara, khususnya prasasti itu kan butuh dilestarikan karena butuh untuk dibaca dan untuk dikenalkan ke masyarakat umum kan seperti itu. Walaupun itu tidak mainstream lah, tapi paling tidak nanti nggak tahu entah kapan kan generasi kita itu bisa mempelajari itu secara lebih mudah, lebih gampang seperti itu. Aksesnya dapat kan seperti itu. Karena teman-teman itu kalau udah mendata itu nggak detail, dalam arti nggak detail itu kan kadang itu orang itu kalau riset itu kan ya itu emang aturannya ya, karena semua itu butuh dana ya. Biasanya kan dibaca terus difoto dengan foto-foto yang sangat besar resolusinya lah. Itu kan kalau sebenarnya ngambil kan nggak sembarangan orang ngambil, dalam artian kan loh ini hasil fotoku ya, lisensinya di mana. Tapi kalau teman-teman nggak, wah ambil aja. Jadi kita memudahkan tujuannya itu Mas. Iya, memudahkan orang untuk mengakses itu. Tapi dengan catatan jangan salah gunakan. Kadang ada kan orang disalahgunakan, dalam artian salah gunakan itu kadang orang itu langsung copy paste tanpa menyebutkan ini foto hasil dari teman-teman ini, kan nggak ada. Walaupun kita tahu. Jadi kalau di dunia komunitas itu tetap ketahuan. Jadi misalkan ada orang, karena link sejarah itu kan kebaca semua ya. Link sejarah itu isi itu aja lah linknya. Jadi ketika kamu nanti mengambil foto, mengambil link dari teman-teman komunitas, terus kamu tidak menyertakan istilahnya by-nya, itu ya tetap konangan dengan teman-teman. Tapi kalau justru kamu menyampaikan, oh ini dari komunitasnya ini Mas Doni lah, oh mau gua ambil aja, no problem. Iya, karena emang tujuannya ke situ. Iya, supaya bisa mudah diakses oleh semua kalangan lah seperti itu. Walaupun pada kenyataannya ya akses ya tetap orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Dalam artian mahasiswa, teman-teman yang senang sejarah seperti itu. Karena emang ya sejarah budaya itu tidak mainstream. Jadi istilahnya kalau di dunia musik underground, bawah tanah. Karena peminatnya nggak semua orang senang sejarah budaya kan seperti itu. Iya, buat teman-teman aja gitu Mas ya. Ya circle-nya Mas Doni aja kan gitu kan. Nah, kalau misalnya ngebahas sejarah itu Mas, berarti kan riset yang tadi lah dana pribadi itu keliling Nusantara Mas. Sementara Jawa Timur sih. Untuk saat ini Jawa Timur. Karena di Jawa Timur itu khususnya Karijinan Kediri itu waduh situsnya puluhan, ratusan, dan nggak kemput 1-2 tahun untuk digali. Kadang ketemu ini belum lengkap, sana udah muncul lagi, sana belum lengkap udah muncul lagi. Itu wilayah Kediri saja itu padahal. Baru di Kediri doang. Iya, maksudnya dalam artian Karsidenan. Kediri itu kan Karsidenan meliputi Nganjuk, Trenggalek, Blitar. Itu udah bermunculan terus ini akhir-akhir ini. Dekade 10 tahun belakangan ini. Temuan-temuan muncul seperti itu. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya situs itu udah dari situ kan seperti itu. Cuman kan kadang orang menggali, macul, ketemu. Padahal ini kadang datanya udah ada. Era Belanda itu datanya udah ada. Cuman karena nggak begitu diperhatikan. Kan biasa ya kalau sebuah situs atau sebuah bangunan itu dibiarkan ya mesti hancur. Dalam artian rumah aja lah ini dibiarkan setahun nggak dihuni pasti ubah ilalang atau apa seperti itu. Situs sih seperti itu. Kalau kita nggak memperhatikan ya pasti ketutup, entah itu ilalang entah. Ya tugas kita dan teman-teman itu kadang itu kita keliling. Keliling lihat situs itu. Wah ini kalau reget ya kita resiki, kita saponi supaya tetap terlihat seperti itu. Walaupun itu membutuhkan jenjang waktu yang sangat lama seperti itu. Tapi kita tetap muter. Untuk apa istilahnya ya gitu pelestarian istilahnya seperti itu kan. Sejauh ini udah berapa ini Mas? Komunitas sudah berapa anggota berapa member tuh? Kalau komunitasku sendiri yang aku bangun yang namanya Tapak Jejak Kediri itu hampir 2.000 orang. Wow, lumayan banyak. Iya. Itu belum komunitas yang lain ya. Itu yang gabung, cuman kalau yang intens ya paling enggak segitu. Kadang kalau kita busukan itu kemana-mana ya tetap yang intens ya yang di punjer-punjernya itu. Dalam artian ya sekitar 20 sampai 30 orang. 20-30. Nanti kalau kita share, kita misalkan mengharap oleh semua komunitas kita hadir ya bisa 50-an orang dari berbagai komunitas. Perwakilan sebenarnya seperti itu. Karena kita menyadari nggak semua orang itu kan
bisa terbentur ke waktunya, pekerjaan dan waktu kan. Iya, punya kesibukan ya Mas ya. Ya walaupun di grup itu intens ada 2.000 orang. Malah kalau grup aksara itu malah sekarang anggota terbaru itu 40.000 malah. Seluruh Nusantara itu malah. Banyak banget. Aksara bahasa itu, tapi bukan kita yang mengolah secara detail. Ada teman juga dari Kediri sih, Om Heri namanya. Itu lebih cenderung ke bahasanya, jadi bukan ke aksara, jadi bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno lah. Itu anggota terakhir 40.000 kemarin. Jadi tiap hari sharing itu nggak karu-karuan. Jadi saling tukar pendapat seperti itu. Itu via digital aja tuh Mas berarti? Iya, via digital. Wah itu apa RAM 3 meledak. Maksudnya. Kalau gitu ada spesialisnya nggak sih Mas? Dari ya Ketana yang aktif nih yang rutin jalan 20-30 orang. Tetap ada 1-2 orang yang spesialis emang ahli di situ. Karena itu untuk tonggak membimbingnya karena kan. Nah nanti dengan berjalannya waktu yang di bawahnya ini kan ikut tetap biasa kan. Nah, dari biasa itu akhirnya tetap yang di inner circle ini melahirkan istilahnya kemampuan yang memang standar seperti itu. Padahal itu otodidak teman-teman itu. Jarang karena udah terbiasa aja kali. Jarang yang sekolah secara akademisi nggak ada teman-teman itu. Nah kalau yang tadi kita sempat ngobrol di belakang nih Mas. Tadi Mas Doni sempat nyindir masalah ada prestasi tertua ya di Tugu Mas ya? Iya. Itu kalau bisa taunya nih Mas, hasil riset dari teman-teman via baca atau gimana Mas? Enggak, kalau prestasi Tugu itu memang sudah tercatat di Museum Nasional kan. Di Museum Nasional itu dari Tanjung Priok ya, dari Tanjung Priok. Kalau nggak salah sekarang ya tempatnya di Tugu itu, Kecamatan Koja itu. Jadi kita tahu. Jadi kalau belajar arkeologi itu pasti tahu kalau prestasi itu mana keluaran raja siapa itu ada semua datanya. Dan itu kita pelajari. Menarik itu prestasi Tugu itu karena Raja Purnawarman itu dia membersihkan dua sungai, Candrabaga kalau nggak salah dengan Sungai Gomati. Candrabaga itu disinyalir sekarang menjadi Bekasi itu. Candrabagasi menjadi Bekasi itu. Nah kalau yang Gomati ya diperkirakan daerah sini. Dan itu para Brahmana itu mengorbankan hampir 1.000 sapi pada waktu itu. 1.000 sapi? Iya, 1.000 sapi. Itu ya bukan main-main karena sungai itu melintas di atas keraton. Keratonnya Purnawarman, yang satunya lagi melintas di atas rumah neneknya, disebutkan seperti itulah kurang lebihnya. Nah ini mungkin nggak tahu, ini kalau kita telusuri mungkin kalau di daerah Tanjung Priok ini sungai-sungai besar yang mana mungkin Mas Dudun jenengan yang tahu. Iya. Kan kalau sungai waktu itu jadi ya kalau disebutkan tadi Candrabaga itu sekarang menjadi Bekasi itu mungkin mengarah ke sana. Jalurnya masih. Iya, karena itu kan ke arah laut, sungainya mengarah ke laut kan, jadi dibersihkan pada waktu itu. Dan pada waktu itu mengorbankan 1.000 sapi itu. Dan itu bukan main-main itu, jadi era Tarumanegara itu kan, bukan Tarumanegara. Tahun berapa Mas ya? Ya mungkin abad ke-45 mungkin. Tahun 300-400an itu. Tua banget. Iya, tua banget. Jadi Priok itu emang tua, peradaban tua di Priok ini. Tapi saya nggak ada fisiknya Mas ya? Fisiknya itu di Museum Nasional. Jadi prestasinya mana? Tugunya itu, jadi Tugu itu sebuah batu bulat panjang berapa ya? Mungkin seginilah. Itu sekarang ada di Museum Nasional. Oh fisiknya mah? Iya, diselamatkan di Museum Nasional fisiknya. Sayangnya seperti harusnya dulu biar di sana aja, tapi ya nggak tahu ya. Mungkin pada era itu kan mikirnya supaya terselamatkan jadi dibuat ke Museum Nasional. Jadi untuk belajar malah lebih enak. Tapi sebenarnya kalau di Jawa itu situs itu yang otentik ya sebenarnya kalau bisa jangan dibawa ke Museum Nasional ya. Cuman nggak tahu pada era-era itu kan mungkin Belanda itu kan memang mengumpulkan temuan-temuan yang penting bagi mereka itu dibawa ke Museum Nasional itu. Itu kan era Belanda karena. Mungkin pada itu mungkin ada pembangunan juga kan Mas, takut hancur kali. Iya, mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya pada era dekade ini kalau kita merasakan ya kan susah kalau kita misalkan orang Jawa Timur mau belajar temuan yang dari Jawa Timur harus ke Museum Nasional gitu, walaupun secara digital ada kan. Tapi kalau bagi saya nggak enak secara digital itu tetap kita harus mentelengin langsung prestasinya kan. Iya. Nah, lebih puas. Iya, lebih puas seperti itu. Nah, ini kalau
misalkan dulu sama Belanda nggak diangkut ke Jakarta, ya kita lebih bangga karena di Jawa masih bisa menikmati itu, walaupun tidak semua. Di Kediri pun masih banyak prestasi yang masih tertinggal di tempat aslinya, masih banyak. Tapi lebih banyak yang diangkut ke sini. Arca-arca itu dari Kediri itu hampir 200 arca loh yang dibawa ke Museum Nasional itu. Iya, nah ini kita masih mau data juga. Kapan-kapan kita mau ke Museum Nasional rame-rame untuk mendata itu. Misalnya mendokumentasikan ulang lah. Karena Kediri itu kan peradaban besar dulu, jadi teman-temannya banyak dibawa ke sini juga. Tapi sayangnya kalau nggak dibikin duplikat gitu mas ya, maksudnya buat tanda gitulah bahwa ini prestasi itu. Kalau di Jawa Timur rata-rata tempat bekas temuan itu masih disakralkan. Misalkan ini ada temuan prestasi di Desaku gitu ya. Walaupun ini barangnya udah dibawa ke Jakarta, nah di tempat aslinya ini masih disakralkan oleh penduduk, kadang seperti itu. Rata-rata hampir 80% masih seperti itu. Namanya itu in situ-nya, jadi in situ tempat temuan awal situsnya itu masih disakralkan oleh penduduk. Nah ini saya justru malah kecewa dengan yang dari Tanjung Priok itu. Tugu itu kan kalau nggak salah sudah nggak ada. Bekasnya ini udah nggak ada. Ya itu berita terakhir menjadi gereja itu. Gereja Tugu itu kan dibangun di atas bekasnya temuan prestasi Tugu itu. Sayangnya seperti itu. Kalau ada kan bagus sebenarnya. Ya paling kita bisa. Iya. Ya walaupun kita bisa ke sejarah, gitu, bisa ke pusat untuk nonton bisa. Cuman kan lebih enak kalau di situ. Iya. Intinya kalau udah ngelihat emang di sakralin gitu kan kita. Jadi akhirnya kan bertanya mas kan ini apa sih kan gitu kan. Ya sayangnya gitu mas ya nggak ada disakralin ya di Jakarta ya. Faktor apa tuh mas kira-kira tuh kalau hal kayak begitu tuh? Maksudnya? Iya kan kalau kayak kata mas Dori tadi kan kalau di Jawa Timur itu hampir 80%. Iya. Masih kita. Ya faktor keyakinan masyarakat setempat. Kalau di Jawa itu kan orang-orang berkepercayaan itu masih banyak. Masih kuat mas ya. Istilah berkepercayaan pada leluhur masih banyak. Jadi tetap diuri-uri. Nah, apalagi dengan kedatangan Muslim itu pasca runtuhnya Majapahit itu kan melahirkan organisasi yang berbasic misalkan Islam, berbasic Islam leluhur dalam artian kayak NU itu kan masih menguri-uri budaya ini. Jadi terselamatkan jelas. Nah kalau di Tanjung Priok ini saya nggak tahu apakah karena banyak masyarakat yang sudah meninggalkan kepercayaan terhadap leluhur itu, jadi menjadikan akhirnya ini tidak diuri-uri lagi istilahnya. Mungkin itu pengaruh. Kalau Jawa masih diuri-uri, walaupun lu Kristen lah, lu Islam atau apa, tapi sistem leluhur itu masih disakralkan. Dalam artian kadang justru orang-orang Jawa itu diwingitkan, istilah diwingitkan nih ojo rono, itu angker, itu ngene mbae. Itu sebenarnya kan protektif secara mistik sebenarnya. Ada bagusnya seperti itu karena itu memproteksi situs-situs supaya aman. Kan kalau dibegitukan anak-anak muda kan jadi takut untuk merusak. Nah, itu proteksi mistik itu seperti itu. Ojo rono le itu angker nek mbae iso gendeng sebenarnya. Itu bagus walaupun secara nalar sebenarnya nggak nalar itu, tapi sebenarnya itu bagus. Karena itu proteksi. Jadi dipager secara gaib oleh kepercayaan kita sendiri itu, jadi oleh mbah-mbah kita itu kan seperti itu. Kan kalau kita bangun dari kecil kan orang mesti mikir, wah dulu mbahnya ngomong ngono, enak ngono bahaya dan sebagainya. Walaupun nanti secara dewasa kita mau mencari tahu sendiri kan. Nah efeknya kan tetap. Nah seperti itu. Itu bagus sebenarnya. Itu proteksi yang tidak kelihatan kok justru malah itu. Situs-situs seperti itu. Iya maksudnya. Benar ya gitu ya. Iya. Dan di Jawa itu nggak tahu masyarakat Jawa itu kok senang dengan seperti itu, nggak tahu juga. Itu mungkin udah DNA-nya seperti itu. Tapi akhirnya pun ya kita yang biasa ngerasain sosok modern di sini ketika singgah ke satu tempat yang menurut masyarakatnya nggak boleh nih, kita mau ngomong akhirnya ikut percaya juga. Iya. Dengan apa yang diceritakan oleh masyarakat setempat, akhirnya ya. Iya, sebenarnya walaupun itu situs sakral, dikeramatkan lah atau apalah, sebenarnya tetap kembali ke kita. Kita kalau tidak ada apa-apa niatan, ya tetap nggak ada apa-apa. Iya. Tapi ya banyak juga kejadian kalau di Jawa itu yang aneh-aneh ya akhirnya kejadian aneh-aneh juga gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita teman-teman pecinta sejarah itu
seangker apapun tempat itu kita datangin malam kayak mau malam Jumat lagi kan kalau di Jawa Jumat lagi sakral ya, Jumat lagi Selasa Kliwon ya nggak ada apa-apa karena kita emang misi kita justru mempelajari itu, tidak ada niatan lain ya nggak ada apa-apa. Tapi tetap aja itu berpengaruh ke masyarakat, dalam artian masyarakat banyak yang masih takut juga mendatangi situ kadang-kadang seperti itu. Ya itu efek lah, efek itu kan menimbulkan banyak fase ya, banyak fase yang itu bisa, yang dari fase-fase itu ya masyarakat sendiri nanti yang bisa menemukan pasnya seperti apa, itu seperti itu, istilahnya seleksi alam lah. Banyak juga situs yang akhirnya karena dengan kesakralan itu justru akhirnya situs itu terbengkalai seperti itu. Jadi kita yang kan saking sakralnya dia, orang nggak berani ngapa-ngapain gitu loh. Maunya aja kadang malah takut, tapi nggak apa-apa itu malah selamat kan seperti itu.